kabarnya hari ini? Adik-adik, masih ingat nggak sih cerita waktu Yesus mengubah 5 roti dan 2 ikan menjadi banyak sekali? Ya, kisah ini kakak akan ceritakan pada hari ini. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya ada di pegunungan di seberang danau. Mereka telah berlayar ke sana dengan sebuah perahu. Mereka lelah sekali. Mereka ingin beristirahat di tempat yang sepi itu, tapi orang banyak sudah tahu bahwa Yesus pergi ke situ. Mereka pun berbondong-bondong datang kepadanya dengan membawa orang-orang yang sakit untuk disembuhkannya. Makin lama, makin banyak orang yang datang. Jumlahnya lebih 5.000 orang. Mereka datang untuk bertemu dengan Yesus. Dan Dia tidak mengusir mereka. Yesus mengasihi mereka semua. Tidak pernah Yesus menyuruh pulang orang yang membutuhkan pertolongannya, sekalipun ia sangat lelah. Jadi, ia mulai bekerja lagi. Dia berbicara dengan orang-orang itu tentang kasih Allah. Ia pun menyembuhkan banyak orang sakit. Dan pada hari itu, hari mulai sore. Tak lama lagi, malam akan tiba. Mereka tentu sudah lapar dan harus pulang untuk makan malam. Tapi mereka begitu asik mendengarkan pengajaran Yesus. Mereka tidak memikirkan makanan. Mereka belum ingin pulang. Murid-murid mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, suruhlah orang-orang ini pergi ke desa dan kampung sekitar ini untuk membeli makanan. Bagaimana mungkin tempat yang sepi itu ada warung? Lagi pula, banyak di antara mereka orang miskin. Mereka pasti tak punya uang." Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamulah yang harus memberi mereka makanan." Murid-murid merasa heran. Masa mereka yang harus memberi makan orang banyak tersebut? Itu tidak mungkin. Jumlahnya terlalu banyak. Tapi Yesus berkata, "Coba periksa apakah ada yang membawa makanan." Murid-murid itu pergi memeriksa dan mereka menemukan seorang anak laki-laki yang membawa sebuah keranjang kecil berisi 5 roti dan 2 ikan. Hanya itu. Murid-murid kembali kepada Yesus dan melapor, "Kami hanya mendapat 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata kepada mereka, "Bawalah makanan itu kepadaku." Mereka menurut dan anak kecil itu rela memberikannya. Kata Yesus lagi, "Sekarang suruhlah semua orang duduk berkelompok." Kemudian Yesus mengambil ke-5 roti dan 2 ikan itu. Lalu dia mengadahkan ke langit dan mengucapkan terima kasih kepada Bapanya atas pemberian makanan itu. Kemudian diberkatinya makanan itu. Tiba-tiba terjadi keajaiban, adik-adik. Apa ya? Ternyata Yesus mengambil roti itu dan memecah-mecahkannya menjadi banyak potongan kecil roti. Begitu juga ikannya. Dan potongan-potongan tersebut diberikan kepada para murid untuk dibagikan orang banyak. Begitu seterusnya sampai semua orang kebagian dan sampai puas. Wow, keren ya adik-adik. Setelah itu, murid-murid mengumpulkan sisanya. Udah semuanya makan puas. Masih ada sisanya loh adik-adik. Sisanya 12 keranjang penuh.
Wow, dari 5 roti dan 2 ikan membuat kenyang 5.000 orang dan ada sisanya lagi. Alangkah besarnya kuasa Tuhan Yesus. Orang banyak itu berkata, Tuhan Yesus sungguh berkuasa, Dialah juru selamat itu, marilah kita mengangkatnya menjadi raja. Dia pasti bisa berperang mengalahkan musuh-musuh kita. Ya, Yesus harus menjadi raja kita. Yesus tahu maksud dan keinginan mereka. Dia tidak mau menjadi raja seperti yang mereka inginkan. Dia memang raja, tapi bukan raja perang, melainkan raja damai. Bukan raja dunia, melainkan raja surga. Kemudian Yesus menyuruh orang-orang itu pulang dan murid-muridnya juga disuruhnya pergi dahulu. Katanya kepada mereka, berlayarlah kamu sekarang ke seberang, aku akan menyusul nanti. Maka berlayarlah mereka dengan perahu ke seberang. Tinggallah Yesus seorang diri. Hari sudah malam, gelap dan sunyi. Yesus naik ke atas sebuah bukit dan di situ dia sujud berdoa seorang diri. Adik-adik, melalui cerita hari ini kita belajar bahwa dari seorang anak kecil yang hanya punya 5 roti dan 2 ikan, Tuhan ternyata memakai anak itu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Sama seperti adik-adik, mungkin saja melalui adik-adik Tuhan memberkati orang lain. Yuk adik-adik, untuk mengakhiri sapaan firman hari ini kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, jadikan kami saluran berkat-Mu untuk sesama kami. Amin.